Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Selamat sore. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, mari saya mengajak kita untuk bersama teduh dengan menyanyikan satu pujian Tuhan berada di bait suci-Nya. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri dan kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini dengan satu pujian dari Gedung Jemaat nomor 3. Kita akan mendengar tuntunan salam. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Tapi boleh persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan nas pembimbing kita pada sore hari ini yang terambil dari Efesus 4 ayat 31 sampai dengan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pemimpin kita pada sore hari ini. Kita akan kembali memuji nama Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 35. Amin.
di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Puji dan syukur Bapa, kami naik ke hadapan dunia Bapa. Kami mengucap syukur Bapa atas kuasa, kasih dan penyertaan Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Engkau masih terus bersama kami Tuhan, sehingga kami boleh bertemu di sini untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu ya Bapa di tempat ini. Tidak dapat Tuhan pada sore hari ini Tuhan, karena anak-anak Tuhan datang ke hadapan Tuhan dengan membawa segala kekuatan kami untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni kami, Engkau mensucikan kami dari setiap perbuatan kami, sehingga kami boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan pada sore hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 278.
Puji Tuhan. Shalom Aleichem. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi pagi lumayan banyak. Ya, tapi saya merasakan pada saat sore hari ini beribadah lebih khusyuk ya. Lebih terasa hadirat Allah. Saudaraku, tidak menjamin bahwa ibadah orang banyak pun tidak menjamin kedekatan dan juga bisa merasakan kasih dan juga jamahan Tuhan. Ya, sekalipun kita beberapa sedikit hari ini, tapi kita boleh merasakan jamahan Tuhan. Amin. Itu yang paling penting. Saudara, saat ini kita akan belajar bersama-sama ya. Saat akan kita pelajari bersama-sama sebuah tema, yaitu jiwa yang sehat. Ya, saya mengundang kita bangkit berdiri semua. Kita baca dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua ya. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Coba kita baca sekali lagi saudara. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Saudara-saudara mungkin masih berjauhan gitu, tapi coba dulu pandang satu orang. Coba bertanya sama dia. Ya, satu orang saja nggak apa-apa. Apakah kau baik-baik saja? Coba tanya. Iya. Apakah engkau baik-baik saja gitu ya kan? Nah, terus pertanyaan kedua. Coba tanya sekali lagi sama dia. Apakah jiwamu juga baik-baik saja? Coba tanya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes menuliskan ini kepada jemaat-jemaat Kristen tentunya yang sudah bertobat. Dia juga menegaskan betapa pentingnya, yaitu untuk mengalami jiwa yang sehat. Bukan hanya keberadaan daripada tubuhnya orang Kristen yang sedang ditanya oleh Yohanes, tetapi dia menanyakan apakah jiwanya juga baik-baik saja. Kenapa? Demikian saudara, karena begitu banyak orang-orang yang error pada zaman akhir ini. Dia gila, dia meninggalkan Tuhan karena apa? Dia stres. Dia meninggalkan Tuhan dan kecewa sama Tuhan karena apa? Karena dia mengalami hal yang dia tidak inginkan. Saudara, membuat dia jiwanya rusak, membuat jiwanya itu sakit, saudara. Kalau kita berbicara tentang jiwa di sini adalah jiwa itu adalah berbicara tentang mental. Jiwa itu berbicara tentang pikiran. Jiwa itu berbicara tentang emosional, karakter, bahkan perilaku kita. Itulah jadi segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita ini, termasuk mental, pikiran, emosional, karakter, dan perilaku, itu menyangkut jiwa kita, saudara. Jadi kalau emosionalnya meledak-meledak itu kan, suka marah, nah jiwanya nggak beres. Ataupun pikirannya aneh-aneh terus, nah jiwanya tidak beres. Nah, ada perkataan yang mengatakan mensana in corpore sano. Artinya di sana itu dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, tetapi hal ini tidak menjadi satu jaminan, saudara-saudara. Karena apa? Karena begitu banyak orang ya tubuhnya sehat, tapi jiwanya itu rusak. Contohnya kita lihat saudara-saudara, itu orang gila, telanjang-telanjang di sana. Dia itu jalan-jalan sehat, nggak kena corona, saudara-saudara. Ya, nggak kena corona, nggak pernah masuk angin, sehat dia. Tapi apa? Pikirannya rusak. Ya, pikirannya nggak sehat, jiwanya tidak sehat. Bermasalah jiwanya. Coba kita saudara, kita waduh pakai baju panas, pakai jaket, tetap aja masih masuk angin. Ya, juga suka dikerokin. Nah, saudara ini tidak
kesembuhan daripada pasien. Salah satunya itu membuat hati mereka gembira, membuat jiwa mereka sukacita, dan sehingga mereka punya kekuatan fisik untuk melawan penyakit itu. Nah itu penting, itu yang penting kita harus pikirkan. Yang dari dalam itu lebih penting daripada yang di luar. Nah di luar itu banyak itu sehat jiwanya, sehat badannya, tapi pikirannya rusak, saudara-saudara. Jiwanya rusak, tidak sehat. Lebih baik jiwa kita sehat ya, dan juga pikiran kita itu tidak bermasalah. Dan itu akan menampilkan keluar bagaimana tubuh kita sehat jasmani kita. Itu yang lebih penting, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, menurut WHO, ya badan ataupun lembaga kesehatan dunia, bahwa kesehatan jiwa itu adalah bukan hanya terbebas dari satu penyakit, bukan hanya terbebas daripada yang namanya cacat, namun memiliki kondisi fisik, memiliki kondisi mental, memiliki kondisi jiwa dan sosial yang baik. Itulah kesehatan jiwa, ataupun yang dikatakan dengan jiwa ataupun mental yang sehat. Dia itu sehat jasmani, dia itu fisiknya tidak cacat, dan juga pikirannya itu baik, dan juga mentalnya itu tidak bermasalah, bahkan jiwanya tidak sakit. Itulah yang namanya jiwa yang sehat. Kalau dulu kita berbicara tentang membangun rohani kita atau membangun manusia rohani, sekarang kita berbicara tentang jiwa, saudara. Jiwa kita itu jangan sampai bermasalah. Nah, karena banyak orang yang bermasalah jiwanya dan ujung-ujungnya dia meninggalkan Tuhan. Nah, saudara, coba kita perhatikan bersama bagaimana ciri orang yang jiwanya sehat. Nah, ciri orang yang jiwanya sehat itu adalah batinnya itu, hatinya itu tentram. Dia bisa berdamai, hatinya bisa damai, sekalipun dia di tengah-tengah persoalan hidup, sekalipun dia di tengah-tengah ancaman, sekalipun dia di tengah-tengah yang namanya intimidasi, dia hatinya bisa tentram. Ya, kemudian apa? Dia bisa menikmati kehidupan ini. Itulah ciri-ciri orang yang jiwanya sehat. Dia bisa menikmati kehidupan, sekalipun apa? Sekalipun di masa-masa sulit, ya, ataupun dia mengalami kesukaran hidup, tapi dia bisa menikmati hidup. Nah, saudara-saudara, ini yang dikatakan dengan punya jiwa yang sehat, orang yang selalu bersyukur dan kemudian menggunakan potensi yang ada dalam kehidupannya secara maksimal. Kalau Tuhan memberikan kita karunia, gunakan semaksimal mungkin. Kalau Tuhan memberikan kita karunia untuk menyanyi, gunakan semaksimal mungkin. Kalau Tuhan memberikan kita karunia bermain musik yang menolong orang lain, membantu orang lain melakukan hal-hal yang baik, lakukan semaksimal mungkin. Jangan iri dengan orang lain. Nah, kemudian apa? Menghargai orang sekitar. Nah, orang yang jiwanya sehat pasti dia menghargai orang lain. Saudara, sekalipun kita berada di tengah-tengah perbedaan, ya, tetapi kalau kita punya mental jiwa yang sehat, pasti kita menghargai orang lain. Anda menyebut warna merah itu lebih bagus, tapi kalau saya itu menyebut warna yang paling bagus adalah warna putih. Karena apa? Karena putih itu melambangkan yang namanya ketulusan, kesucian, bersih. Oh tidak, yang baik itu warna merah. Ya, kalau Anda mengatakan seperti itu, kenapa? Ya, karena warna merah itu bertanda berani, semangat, berapi-api. Oke. Ya, kalau memang seperti itu saya menghargai pendapatmu. Ya, kalau kita berbeda, ya udah kita sepakat. Ya, sepakat untuk apa? Untuk tidak sepakat. Ya, maksudnya kan? Kita sepakat untuk tidak sepakat. Maksudnya sekalipun kita berbeda, ya sudah. Ya kita sepakati aja perbedaan kita. Anda mengatakan hal yang A, saya mengatakan hal yang B. Nah, menghargai orang
sekali tidur dia itu. Nah, satu kali ada seorang, ya, ada satu orang yang susah sekali itu, dia susah sekali tidur kalau malam-malam. Pokoknya itu dia berusaha menenangkan diri, dan dia berusaha untuk tenang, tapi nggak bisa tidur, saudara. Kemudian dia pergi kepada psikiater, ya. Nah, kemudian dia itu pergi ke sana itu minta konsultasi. Bagaimana caranya ini? Saya itu kalau tidur itu nggak pernah bisa tidur. Saya malah hati yang gelisah tiap malam. Setiap kali mau tidur, aduh, gelisah hati saya. Itu kenapa ya? Ya, itu kita ini aja, kita buat solusi. Ya, coba buat solusi. Kasih obat sama saya. Nggak usah kita kasih obat. Ya, nggak usah kita kasih obat. Nanti di terapi aja. Ya, di terapi. Nanti kalau kamu pulang ke rumah, caranya kamu kalau mau tidur coba pusatkan itu perhatianmu pada satu titik. Kemudian hitung 1 sampai 10. Nanti pasti kamu tidur. Bilang gitu. Oke, baik, saya akan lakukan. Sepulang ke rumah dia itu pergi, dan dia mau tidur malam-malam, saudara. Dan dia diikuti anjuran dan juga terapi daripada psikiater ini. Dia mulai melihat fokus pada sesuatu. Dia mulai menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, mulai ngantuk. 7, waduh sangat ngantuk berat. 8, wah sudah kembali, tidak bisa tidur, saudara. Nah, kemudian diulangi berkali-kali, ternyata sama, saudara. Pada hitungan ke-8 dia tuh bangkit kembali dan segar kembali. Waduh, dia datang lagi ke psikiater itu. Pak, ini gimana ini? Saya ini tidak bisa tidur, tetap aja tidak bisa. Padahal saya sudah lakukan yang sudah dianjurkan. Saya menghitung 1, 2, 3, 4, 5, waduh mulai ngantuk. 6, waduh ngantuk berat. 7, aduh mau tidur. 8, segar kembali. Saya ulangi terus seperti itu. Pokoknya angka 8 itu pasti segar kembali. Itu kenapa itu dibilang gitu, saudara? Baru psikiater ini bertanya, tapi ngomong-ngomong, kamu ini profesimu apa ya? Bilang gitu. Ya, kalau profesi saya itu adalah petinju. Waduh, pantasan. Kalau memang petinju, saudara, kalau dia udah jatuh, kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dia pasti bangkit kembali. Kalau nggak bangkit kembali, dia KO, saudara. Dia ingat-ingat terus, saudara, seperti itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah dia punya suasana hati yang selalu gelisah. Nah, kemudian ciri orang yang jiwanya, mentalnya itu sakit, dia tuh pikirannya selalu buruk. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia berpikir kepada sesuatu hal yang tidak nyata. Dia pikirkan sesuatu yang buruk. Dia berimajinasi kepada hal yang tidak ada, saudara-saudara. Nah, satu kali ada seorang ibu-ibu, seorang perempuan, dia itu selalu punya pikiran yang buruk. Kalau dia selalu tidur, dia itu merasakan bahwa selalu ada orang yang keluar dari kolong ranjang tiap malam. Akhirnya membuat dia nggak bisa tidur, saudara-saudara. Nah, kemudian, waduh, tiap malam seperti itu dia merasakan, dia punya pikiran, waduh, ada orang ini di bawah kolong ini. Waduh, gimana ini? Terus itu sepertinya saya itu terus ditakut-takutin. Saya ini, waduh, gimana ini caranya itu untuk mengeluarkan orang? Padahal sebenarnya nggak ada orang, saudara-saudara. Nah, kemudian dia itu konsultasi, saudara. Dia pergi ke ke dokter atau psikiater. Dia pergi, dokter, gimana ini? Saya ini tidak bisa tidur. Tiap malam kok rasanya itu ada orang yang keluar dari bawah ranjang saya. Ya, gimana
tanya itu kenapa itu kok bisa ada seperti itu, dan terus tiap malam itu makanya saya tidak bisa tidur. Waduh, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, akhirnya dokter ini memberikan obat, ya tetapi tetap aja dia mengalami hal yang demikian, ya kan? Lama kemudian setelah 6 bulan kemudian, dengan tidak sengaja orang ini bertemu dengan dokter itu yang sudah lama gak ketemu. Gak ketemu mereka. Kamu dulu kan yang punya masalah dengan orang yang ada di bawah kolong ranjang itu. Oh iya betul. Ya gimana sudah sembuh? Ya sudah sembuh. Wah, berhasil loh obat yang saya berikan. Oh enggak, saya didoakan pendeta. Wih, hebat. Iya, saya didoakan oleh pendeta. Tapi setelah pulang, dia menyarankan kepada saya, setelah didoakan kamu pulang ke rumah nanti, kamu potong itu 4 kakinya ranjangmu itu. Dan saya yakin dan percaya orang yang di bawah kolong itu pasti dia akan lari. Ini dipotong, saudara. Dipotong, akhirnya kan tidak ada lubang lagi. Orang yang di bawah kolong itu akhirnya keluar, lari, saudara. Gak ada kolong lagi, gak ada orang lagi. Akhirnya dia bisa tidur. Oh hebat ya, iya hebat. Pendetanya lagi nggak dibayar, gratis lagi. Wah, ya mungkin dia dapat ilham dari Tuhan supaya kakinya daripada ranjangnya itu dipotong semua. Saudara, padahal itu nggak ada. Itu pikiran saja itu. Pikirannya buruk. Sekarang kita kan banyak hal seperti itu. Saudara itu, saudara ada anaknya nggak bisa berhenti nangis. Waduh. Jangan ada yang penunggunya di sekitar rumah ini. Ya, jangan ada yang buruk-buruk di sekitar rumah ini. Nah, saudara, banyak orang punya pikiran buruk seperti itu, mitos itu, atau pikiran-pikiran primitif. Kita mau pindah ke rumah, ada orang yang menyarankan sama saya, nanti kalau Daniel nggak bisa tidur, nanti coba dicek itu bawah ranjangnya, dibersihkan dulu supaya yang ada di bawah ranjang itu supaya pergi katanya. Ya, saya ya aja ya kan. Saya kok gini loh, aduh kok sama pendeta kok ngomong gitu ya, repot ya saudara-saudara ya. Apa kalau saya orang awam ya nggak apa-apa lah gitu ya kan. Orang kalau dikomongin sama pendeta seperti itu, waduh, imannya pendeta ya di mana gitu ya. Nah, dan kemudian nanti kalau masih nangis, nanti kalau mau pergi kemana-mana, bajunya jangan dicuci, nanti digantungkan di situ. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya hal seperti ini adalah suatu pikiran-pikiran yang primitif. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini membuat ya iman kita itu tidak bertumbuh. Justru semakin buruk pikiran kita, semakin jauh dari Tuhan, semakin tidak mengandalkan Tuhan. Nah itu saudaraku, dan kemudian apa yang terjadi pada orang yang mengalami jiwa ataupun mental yang sakit, emosi tidak terkendali. Saudara pernah menemui orang itu suka marah yang meledak-meledak itu. Kamu itu ya gimana ini? Ini kamu itu sedikit salah udah dimarahin saudara, sedikit kurang udah dimarahin. Nah sedikit diomong itu udah marah saudara. Ya saudara, apa itu emosional, meledak, tidak terkendali, ataupun marah, orang yang punya amarah yang sangat luar biasa. Pokoknya sekali marah itu pasti keluar yang namanya kekerasan, KDRT. Itu tidak terkendali. Nah ini perlu orang-orang seperti ini dibereskan. Ada yang gak beres. Kenapa dia emosinya tidak terkendali? Orang itu normal semua. Emosi pasti bisa emosi. Tapi kalau sampai emosi tidak terkendali, emosinya sampai mukul orang, sampai mukul suami, sampai mukul istri, sampai mukul anak, tidak terkendali, itu ada yang tidak beres. Jangan-jangan dia punya luka batin. Jadi itu harus perlu diperhatikan. Kemudian apa? Produktivitasnya itu berkurang. Apa malas, gak mau bekerja, gak mau
ngerjain PR, nggak mau ngerjain tugas sekolah, mulai malas. Kenapa dia seperti itu? Ada yang tidak beres. Dan kemudian berperilaku buruk, saudara-saudara. Punya perilaku yang buruk, punya perilaku yang aneh-aneh. Ya, pernah lihat orang punya perilaku yang aneh-aneh? Tiba-tiba jalan-jalan tengah malam, putar-putar di sekitar rumah, sekitar lingkungan. Yang ini aneh, berperilaku buruk. Berperilaku buruk, saudara-saudara. Tiba-tiba saudara pernah nggak datang di depan rumah saudara? Dia jalan, tapi tiba-tiba berhenti di rumah Anda. Melotot, diperhatikan rumah saudara, ataupun saudara yang diperhatikan. Punya perilaku buruk. Nah, ini menandakan ada yang tidak sehat, jiwanya tidak sehat, berperilaku buruk. Nah, kemudian punya relasi yang buruk dengan Tuhan dan juga sesama. Orang yang sakit jiwanya, dia tuh punya relasi yang tidak baik dengan orang. Makanya dia selalu menghindar, dia tidak mau bersekutu bersama-sama. Karena apa? Dia punya relasi yang buruk. Ada hal-hal yang membuat dia itu, kenapa dia seperti itu? Inilah ciri orang yang jiwanya sakit, mentalnya sakit, saudara. Beberapa kondisi yang bisa kita lihat orang kondisi yang jiwanya sakit. Orang yang jiwanya sakit, ya yang pertama ataupun kondisinya itu dia mengalami stres. Stres, saudara, dia punya mengalami yang namanya tekanan mental. Tekanan mental itu terjadi karena apa? Karena pekerjaan lah. Saudara, kalau orang itu udah misalnya punya pekerjaan, tapi udah dekat-dekat deadline atau udah dekat-dekat waktunya pekerjaan menumpuk, mau diselesaikan itu, aduh stres, dia pusing, dia aduh stres minta ampun. Dia pasti stres karena pekerjaan. Kemudian apa? Dia stres karena apa? Keuangan. Waduh, karena keuangan, keuangan kok merosot terus, tapi kok kebutuhan ini kok bertambah. Nah, tambah lagi kesulitan masa pandemi COVID-19, tambah banyak, tambah stres, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak hanya stres karena apa? Tidak ada pemasukan. Belum lagi istri minta belanja, belum lagi anak-anak minta jajan, belum lagi anak-anak minta uang sekolah. Aduh, pusingnya minta ampun. Keliling, aduh, saudara-saudara, stres. Kemudian apa? Hubungan sosial. Ya, ada hubungan sosial dan yang membuat dia stres. Ya, tidak disenangi orang. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal-hal seperti ini membuat terjadinya stres. Akibatnya apa? Dia selalu gelisah. Dia selalu sensitif, gampang marah. Kemudian apa? Menarik diri dari pergaulan, gak mau gabung-gabung sama orang-orang, gak mau gabung-gabung sama orang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu kali ada istrinya ini mengalami yang namanya stres, sering sakit-sakitan, ya. Dan kemudian dia bilang sama suaminya, papi maksudnya gitu ya, ini saya kok sakit terus ya, pusing saya, stres saya ini. Saya ini mau ke dokter, cek ke dokter dulu. Oh iya Mi, gak apa-apa, tapi sendiri ya, karena saya mau kerja ini. Nah, Mami nanti sendiri nanti ke dokter, nanti bagaimana hasilnya nanti beritahu Papi nanti. Oh iya, pergilah ini istrinya ke dokter. Dokter saya ini sakit terus, saya stres ini, gimana ini, kenapa itu? Coba dicek dulu. Akhirnya dicek istrinya ini, dicek, kemudian ditanya hasilnya gimana dokter? Gimana saya ini? Bilang, waduh, kamu itu nggak punya penyakit, kamu tuh sehat-sehat saja. Terus gimana dok ini caranya ini? Ya kamu tuh cuma butuh refreshing, butuh jalan-jalan, butuh belanja-belanja. Oh gitu ya dok? Iya. Oh, oke. Datang, pulang dia, ketemu sore-sore, dan kepada suaminya suaminya tanya, gimana nih? Gimana hasilnya tadi? Tadi sudah pergi ke dokter? Iya, Pi. Terus gimana dibilang dokter? Iya, dokternya itu clear.
bilang, saya itu nggak sakit, sehat, cuma saya ini butuh katanya itu belanja-belanja, jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke Perancis, jalan-jalan ke Singapura. Nah, gimana Pi? Waduh, pusing ini suaminya. Waduh, gimana ini bikinnya? Ya sudah, apa yang dijawab dia? Oh iya Mi, tunggu dulu. Kayaknya kita perlu deh. Ini kita tanya ke beberapa dokter lagi. Nah, pikirnya ini suaminya takutnya kalau istrinya ini hilang stresnya, itu nanti yang berbalik nanti. Justru suaminya nanti yang stres. Kalau hilang stresnya istrinya, maka suaminya yang kembali jadi stres. Sampai di sini bisa mengerti Bapak Ibu? Sudah stres pusing dia untuk mikirin kemauannya dia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nah kondisi jiwa yang sakit itu stres. Kondisi yang kedua yaitu kondisi jiwa yang sakit itu cemas yang berlebihan. Cemas yang berlebihan terus itu berlanjut terus menerus berkepanjangan. Itu terjadi kenapa? Karena terjadi trauma kekerasan, trauma intimidasi, trauma pelecehan seksual. Ya akibatnya apa? Dia sulit rileks, sulit konsentrasi, jantungnya selalu berdebar-debar. Nah saudara-saudara, satu intimidasi ada satu bawahan, ada satu atasan di dalam satu ruangan kantor seperti itu. Nah atasannya ini dia menyelewengkan sebagian uang perusahaan dan bawahannya tahu keadaan itu. Nah apa yang dilakukan oleh atasannya itu? Kamu jangan sampai ngomong-ngomong. Kalau sampai kamu ngomong-ngomong, kamu bukan hanya saya persulit, tapi saya akan keluarkan kamu dari perusahaan. Dia diintimidasi saudara-saudara. Nah saudara, tiap hari dia itu ketakutan diintimidasi karena diintimidasi oleh atasannya. Nah saudara-saudara, pelecehan seks, dia mengalami yang namanya pelecehan seks atau ini sering terjadi kepada anak kecil ya biasanya. Biasanya itu dilakukan oleh orang-orang terdekat. Ya, bisa keluarga sendiri, bisa tetangga, bisa pembantu. Nah, tapi untuk mengungkapkan ini kan malu. Ya, karena malu saudara-saudara mengungkapkan ini. Akhirnya apa? Dia mengalami yang namanya bahwa hidupnya selalu terintimidasi karena pelecehan seksual. Nah, kemudian apa? Sulit konsentrasi. Jantungnya selalu berdebar-debar. Dia selalu takut. Pernah nggak lihat orang lain? Dia selalu takut. Jantungnya berdebar-debar, dia gemetar. Saudaraku, ada kisah daripada seorang pembantu. Seorang pembantu ini, dia itu satu kali bekerja pada juragan yang begitu kejam, killer dan keras sekali. Waduh, salah sedikit itu dimarahin, salah sedikit kurang sedikit, waduh, dimaki-maki. Waduh, akhirnya saking datarannya pembantu ini dia keluar saudara. Ya, karena terus dia mengalami kekerasan di rumah itu. Akhirnya dia kembali lagi cari rumah yang ada majikannya. Kemudian ketemu dengan majikan yang baik, saudara. Dia kemudian ketemu dengan majikan yang baik dan kemudian dia bekerja di sana. Tapi saudara-saudara, setiap kali majikannya ini datang, buka pintu itu selalu dia gemetar. Bahkan dia bawa sapu. Dia pergi ke pagar, buka pintu, dia selalu ketakutan. Karena apa? Dia mengalami trauma pada awal hidupnya itu, di mana dia pernah menghadapi majikan yang keras. Dia tertekan, dia cemas berlebihan, ya. Dan kemudian apa? Yang ketiga, kondisi jiwa yang sakit yaitu depresi. Saudara,
depresi itu gangguan suasana hati sedih terus. Berbulan-bulan, bahkan itu dia sampai bertahun-tahun bisa terjadi. Hatinya selalu sedih. Kok bisa hati saya sedih ya? Nah, saudara-saudara, banyak orang yang depresi. Karena apa? Terjadi karena mungkin kehilangan yang dicintai. Karena apa? Dia itu kesepian, depresi. Saudara pernah mendengar yang namanya blue syndrome, ya, baby blue syndrome. Kalau ibu melahirkan, pasca melahirkan itu kan ada yang namanya trauma. Nah, ada ibu mengalami hal demikian. Setelah melahirkan, kok dia itu serasa trauma, kok dia mengalami rasanya sedih terus. Kenapa? Karena dia mengalami trauma ketika melahirkan. Apalagi saat baby yang dilahirkan itu mungkin cacat atau meninggal. Nah, ini membuat itu stres yang berkelanjutan yang begitu panjang. Bukan hanya itu saja, saudara-saudara mungkin yang punya pasangan yang sedang berpacaran, Anda sudah 5 tahun menjalin relasi, tetapi menikahnya bukan sama dia. Pacaran sama dia 5 tahun, tapi menikah sama orang lain. Waduh, ngeri saudara. Dia pasti depresi. Diputus oleh pacar, diputus pasangan, depresi dia. Kehilangan, apalagi kita kehilangan seseorang yang kita cintai, orang tua kita, ayah atau ibu, ataupun mungkin anak kita dipanggil Tuhan. Waduh, depresi itu luar biasa. Sedih rasanya itu saudara. Itu adalah orang-orang yang mengalami depresi yang luar biasa. Tapi saudara, sekalipun kita mengalami yang namanya kehilangan ataupun duka cita, kita tidak boleh larut di dalam duka cita tersebut, supaya kita tidak mengalami yang depresi. Terus terang saudara-saudara, kalau kita berbicara yang namanya duka kehilangan, sebenarnya yang berat itu bukanlah kenyataan, melainkan tidak bisa menerima kenyataan. Yang berat itu yang paling berat. Saya ulangi sekali lagi, yang berat itu bukanlah kenyataan, melainkan tidak bisa menerima kenyataan. Nah saudara, kalau orang meninggal, itu kenyataan enggak? Berat enggak? Berat memang. Berat, misalnya orang tua kita dipanggil Tuhan, atau anak kita dipanggil Tuhan, berat enggak? Kenyataan, oh berat sekali. Tapi jangan salah, itu sudah terjadi. Terjadi begitu karena kehendak Tuhan, karena maunya Tuhan. Yang paling berat itu ketika kita tidak bisa menerima kenyataan itu. Wah, nggak bisa saya terima, nggak bisa saya terima, nggak bisa saya terima. Akhirnya apa? Ketika kita tidak bisa menerima kenyataan itu, apa yang terjadi kepada diri kita? Depresi, stres. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, boleh sedih, boleh kita mengalami yang namanya kecemasan, boleh, tapi jangan larut di dalamnya itu. Apa yang kita lakukan? Move on. Amin. Move on, berjalan, maju bersama dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal mungkin kita alami ke depan, suatu duka, kita harus move on. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu contoh kondisi jiwa yang sakit. Sekarang dalam Alkitab coba kita perhatikan, ada enggak itu orang-orang yang jiwa mentalnya sedang sakit dan jiwanya yang sakit? Ada. Coba kita perhatikan di sini ada Saul, jiwa atau mentalnya sedang sakit, saudara. Dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 8 sampai 12. Coba kita baca sama-sama ya. Ayat 8. 1, 2, 3. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa.
tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ayat 10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud naik kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengalahkannya sampai 2 kali. Ayat 12. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Saul itu mengalami mental ataupun jiwa yang sedang sakit. Apa yang dia alami? Dia itu iri hati, saudara. Dia iri hati. Di dalam ayat 8 itu dikatakan dia itu, dan ayat 9, sejak hari itu dia mendengki Daud. Saul mendengki Daud. Kenapa, saudara-saudara? Karena apa? Karena dia dibandingkan, dirinya dibanding-bandingkan dengan Daud. Makanya dia iri hati, saudara. Siapa yang membandingkan? Orang-orang Israel, saudara. Loh, saudara yang dikasih oleh Tuhan, misalnya kan mereka baru berperang melawan orang Filistin. Kalau enggak, mereka menang. Cuma ketika mereka pulang, ya mereka disorak-sorai oleh orang Israel. Hore, Israel menang. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Waduh, saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya hatinya itu dongkol, marah, dengki. Karena apa? Waduh, perhitungkan sedikit sama saya, sementara sama Daud itu banyak sekali. Padahal itu Saul itu raja. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia marah. Karena apa? Karena ada provokasi, karena ada provokator. Siapa provokatornya? Ibu-ibu, saudara-saudara. Hore, oh Saul mengalahkan beribu-ribu, wah bangga dia. Tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Hore, wah marah dia. Provokatornya ibu-ibu, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya dia itu semakin marah, semakin mendengki, dan kemudian apa yang terjadi? Dia ingin membunuh Daud. Ya, dia ingin membunuh Daud. Ayat 11 itu dia dikatakan mau 2 kali mau dilempar tombaknya itu, tapi Daud mengelak, nggak kena dia. Waduh, luar biasa, saudara. Saking dongkolnya, saking sakit hatinya, dia ingin membunuh Daud. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nah kemudian apa yang dia alami? Kemudian dia ketakutan dia, saudara-saudara. Dikatakan di sana ayat 12 itu dia menjadi sangat takut. Saul menjadi takut kepada Daud. Loh, kenapa kok takut sama Daud? Harusnya Daud yang takut sama Saul. Kok sekarang itu Saul yang takut sama Daud? Kenapa, saudara-saudara? Padahal Daud itu nggak ada niat untuk membunuh. Padahal Daud ini nggak ada niat untuk membalas kejahatan Saul ini. Nah, saudara-saudara, bukan di situ. Saul itu menjadi takut. Dia itu bukan bermasalah pada orang lain, bukan bermasalah pada Daud, tetapi dia bermasalah pada dirinya sendiri. Dia menjadi takut. Dia bermasalah. Pernah saudara mengalami? Jangan sampai mengalami kita punya masalah pada diri kita sendiri. Karena perilaku perbuatan kita akhirnya kita punya masalah bagi diri kita sendiri. Kita jadi ketakutan, kita jadi cemas, kita jadi khawatir, kita jadi depresi, kita jadi stres. Dan kita bermasalah pada diri kita. Gak ada masalah sama Daud. Daud itu gak ada niat untuk membunuh Saul, gak ada. Tapi Saul ketakutan. Nah, dan hal yang paling mengerikan lagi, dia diganggu roh jahat. Nah, orang yang jiwanya
diganggu roh jahat. Oleh karena itu saudara-saudara, hati-hati, jangan sampai jiwa kita. Makanya orang-orang yang tidak beres itu biasanya mereka itu dihinggapi iblis, dihinggapi roh jahat mereka. Ya, makanya ada orang-orang gila yang mau gigit orang, ada orang gila yang mau lempar orang, ada orang gila yang nusuk, membunuh orang. Karena apa? Dia sudah gila, diganggu roh jahat. Ya, bunuh orang tuanya, dibunuh anaknya, dibunuh suaminya, dibunuh istrinya. Itu karena diganggu roh jahat. Hati-hati saudara. Inilah contoh daripada jiwa yang sakit ataupun mentalnya yang sakit. Nah saudara, kemudian bagaimana dengan Daud? Saudara, Daud itu punya kesehatan ataupun jiwa yang sehat ataupun mental yang sehat. Coba kita baca di dalam 1 Samuel 24 ya, ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Karena orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya panca jabahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Ayat 18. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini ya, saat-saat di mana Saul itu mengejar Daud, ingin membunuh Daud, yaitu berada di pegunungan En-Gedi ya. Satu kali ketika Raja Daud dan pasukannya itu masuk ke sebuah gua yang ada di pegunungan En-Gedi tersebut. Masuk karena mereka melihat, waduh, pasukan Saul itu sama Saul sudah datang ingin membunuh mereka. Mereka bersembunyi di gua itu. Nah, mereka tahan nafas, tidak berisik supaya jangan ketahuan mereka sedang bersembunyi. Ternyata orang-orangnya Saul ya, dan juga Saul juga termasuk, itu juga mereka capek. Akhirnya mereka masuk ke dalam gua tersebut. Waduh, di sana itu Saul itu tertidur, saudara. Waduh, Saul tertidur. Akhirnya apa dikatakan oleh pasukannya Daud ini? Tuhan telah menyerahkan Saul ke dalam tangan Tuanku. Sekarang bunuhlah dia. Kalau bukan Tuhan yang menyerahkan, tidak mungkin dia hidup. Sekarang tinggal ambil tombak, tancapkan kepada Saul, dia pasti mati. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia mengendalikan emosinya. Ya, dia mengendalikan emosinya. Apa dikatakan? Dijauhkanlah kiranya daripada aku untuk melakukan hal yang jahat kepada raja yang diurapi oleh Tuhan. Dia tak mau. Dia bisa mengendalikan emosinya. Dia tak mau membunuh. Dan kemudian apa? Dia tidak mau membalas untuk membunuhnya. Karena apa? Ayat 12 itu dikatakan tadi bahwa lihatlah dahulu ayahku. Saudara, kok bisa Daud mengatakan lihatlah dahulu ayahku, lihatlah dahulu ayahku? Dia maksudnya seperti itu. Seandainya aku ingin membunuh kamu, ayahku, ini loh, aku bisa bunuh kamu. Ini buktinya.
punca jubahmu sudah saya potong. Kapan ini saya potong? Waktu kamu tidur. Kalau saya tancap udah mati. Tapi saya tidak mau. Kenapa Daud itu mengatakan dia ayahnya? Ternyata bahwa ada yang bernama Mikal, anaknya Saul, ternyata istrinya Daud. Ternyata kalau kita bisa lihat bahwa Saul ini adalah mertua daripada Daud. Saul ini mertua daripada Daud, saudara. Akhirnya ya salah satunya mungkin dia nggak mau bunuh karena mertua. Kalau ada sampai ada menantu yang ingin tega membunuh mertua, waduh, udah jiwanya sakit itu, saudara. Ada yang ingin cepat mati mertuanya sini? Halo, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau sampai ingin cepat mertuanya mati itu ya, apalagi mau membunuh, aduh sakit jiwanya itu, saudara ya. Saudara, dia tidak mau, dia apa namanya itu, dia mengetahui dia itu mertuanya, dia itu makanya disebut ayahnya. Dan kemudian saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa dia tidak dendam. Dia tidak dendam kepada Saul, sekalipun Saul melakukan hal yang jahat. Sudah kau lihat, seandainya aku mau balas, kau bisa mati di tanganku. Datang lagi Saul, ya benar juga sih, seandainya kamu bunuh saya sudah mati. Saya bersalah, saya melakukan yang jahat, tetapi kamu melakukan hal yang baik. Nah inilah, Daud punya jiwa mental yang sehat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu kali ada perdana menteri daripada orang Israel, namanya Benyamin, dan dia dikirimi satu kotak dari seorang pemimpin Hamas. Dan dia dikirim kotak tersebut. Tahu ketika dibuka, tahu saudara apa isinya? Mohon maaf, kotoran orang. Kirim dari pemimpin Hamas, dikirim. Waduh, berapa yang dikasih oleh Tuhan, kirim orang-orang. Dan kemudian akhirnya apa? Benyamin balas. Nah, dia balas dengan suatu penemuan yang tercanggih. Ya, yang tercanggih yang pernah ada, yaitu chip, microchip yang paling kecil. Dan dia dikirim kepada pemimpin Hamas tersebut. Ternyata di dalamnya dia diselipin oleh Benyamin, perdana menteri daripada Israel ini. Ya, dikatakan seperti ini. Apa yang dikatakan oleh Benyamin? Yaitu pemimpin pasti memberi yang terbaik untuk orang lain. Pemimpin pasti memberi yang terbaik untuk orang lain. Sama seperti saya telah memberikan yang terbaik kepada Anda, dan Anda juga telah memberikan yang terbaik buat saya. Waduh, hal ini bukan memberikan sesuatu motivasi atau semangat, tapi ini menampar ini, saudara. Saudara juga tidak pikir-pikir apa yang terbaik dari Benyamin sudah dikasih kepada pemimpin Hamas. Tetapi apa yang terbaik dari pemimpin Hamas? Apa yang terbaik? Cuma kotoran doang. Itu yang terbaik yang dikasih sama orang lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu yang terbaik dari dia. Tapi Benyamin tidak mau melempar yang namanya orang-orang kepada orang lain, yang melempar orang lain kepada dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membalas yang namanya itu yang tidak baik kepada orang lain ketika tidak baik sama kita, sama-sama jahat, sama-sama pikirannya nggak sehat, mentalnya nggak sehat. Tetapi itu yang dilakukan oleh Benyamin, dia membalas kebaikan dengan dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, saudara, kasih itu lebih keras yang memukul daripada kebencian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba beberapa hal yang kita pelajari secara singkat. Kita pelajari bagaimana menjaga mental kita, menjaga jiwa kita supaya tetap sehat, terjaga. Yang pertama yaitu menjaga
menjaga hati. Menjaga hati, coba kita baca Amsal 4 ayat 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga pertama adalah jaga hati kita, supaya jiwa kita, mental kita bisa terus terjaga. Jaga yang pertama yang namanya hati. Ya, karena apa? Karena hati itu mewakili yang namanya pusat emosional, mewakili pusat pikiran, mewakili yang namanya pusat nalar kita. Nah, jadi artinya di sini adalah bahwa hati itu adalah sebagai pusat komando daripada hidup kita. Kalau sedikit kita bermasalah dengan hati kita, maka hidup kita pasti otomatis bermasalah. Ya, ini pasti otomatis. Karena apa? Hati ini pusat komando. Hati ini pusat daripada hidup kita. Kita harus dikatakan dalam menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Kalau orang marah jangan ikut marah. Ya, kalau orang dengki jangan ikut dengki. Kalau orang maki-maki kita jangan ikut maki-maki. Jaga hati. Kalau orang menyala-nyalain kita jangan ikut juga emosional juga. Ya, saudara, ada kisah daripada Yesus di sini, di mana murid-murid Yesus ya sedang mengajak Yesus untuk pergi menyeberang, berlayar di Danau Galilea. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali Yesus mengajak murid-muridnya. Tapi kemudian akhirnya murid-muridlah yang mengambil inisiatif. Nanti bisa dibaca ya di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Satu kali Yesus, ayo kita bertolak ke seberang, kita menyeberangi Danau Galilea. Ya, oke. Akhirnya murid-murid mengambil alih dan kemudian, ayo Yesus mau ikut dah. Nah, pada pertama itu Yesus yang ngajak, tapi setelah itu murid-murid yang bawa Yesus. Artinya di sini adalah bahwa murid-murid mengambil alih kendali. Oh ya sudah, kalau kamu yang ini mengambil alih, ya silakan ya. Saya duduk santai saja. Saya duduk santai dalam perahu, saya ikut bersama kalian. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Mengamuklah taufan pada saat itu. Mengamuk taufan dan kemudian diombang-ambingkan kapal mereka. Saat itu Yesus bagaimana? Yesus itu tertidur, nyenyak tidurnya. Ya kan ya, Yesus juga kan bukan dia yang mengendalikan perahu, karena murid-muridnya. Tadi sudah dikatakan, Yesus duduk aja diam di sana. Karena Yesus itu tukang kayu ya. Kami ini nelayan, kami ini apa? Ya sudah, silakan. Mengamuk taufan itu, waduh, bingung mereka, itu ketakutan mereka. Saudara-saudara yang sampai mereka berteriak-teriak ketakutan. Waduh, Yesus, ayo bangun, kenapa kamu tidur? Nah, kita ini tidak peduli kalau kita ini akan mati, saudara-saudara. Waduh, dibangunin Yesus. Saudara-saudara, saya mau tanya, kalau saudara itu lagi enak-enak tidur, kalau dibangunin marah nggak? Senang nggak dibangunin? Lagi enak tidur loh, ya. Senang nggak dibangunin? Nggak senang kan? Nggak ada yang senang dibangunin lagi enak tidur. Dibangunin. Nah, kemudian bukan hanya dibangunin, Yesus dimarahi murid-muridnya. Wah, dimarah-marahin. Waduh, Yesus, kamu itu udah Yesus enak tidur. Kamu gak peduli sama kita, kamu gak bangun lagi, kita ini dalam bahaya. Kamu masih enak. Waduh, saudara, dimarah-marahin murid-murid. Dan kemudian apa? Disalah-salahin murid-muridnya. Waduh, kalau disalah-salahin, padahal Yesus itu nggak salah. Waduh, kamu itu bisa marah, saudara. Yesus bisa marah sebenarnya. Udah dibangunin, kemudian disalah-salahin, kemudian dimarah-marahin. Waduh, ini keterlaluan ini.
semua digituin. Yesus itu Mesias, Yesus itu Tuhan, Yesus itu guru mereka, tapi dimarah-marahin oleh murid-muridnya. Kalau Yesus mau ya, saudara-saudara itu marah dia, kamu sembarangan ngomong ya sama saya itu jadi bodoh kamu. Berubah jadi bodoh itu murid semua. Ya kan? Bisa nggak Tuhan lakukan gitu? Wow, membedakan air itu kan bisa. Berubah murid jadi bodoh itu bisa. Bisa jadi bodoh kamu semua. Sembarangan saja, marahin saya, maki-maki saya, dan juga itu menyalah-nyalahkan saya. Saudaraku, tapi bukan itu yang dilakukan oleh Yesus. Yesus itu mengendalikan emosionalnya. Yesus punya emosional, punya. Dan kemudian Yesus menenangkan hatinya. Nah, apa yang bisa kita lihat dari pelajaran ini, yaitu saudara, tenangkan dululah gelora yang ada dalam hati kita. Kemudian baru kita meneduhkan gelora yang ada di rumah. Saudara-saudara, pernah terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga? Kalau terjadi yang namanya pertengkaran di rumah tangga, mari tenangkan dulu amarah, gelora yang ada di dalam hati, supaya kita bisa menenangkan suasana. Ya, ataupun ada orang mungkin nanti baru suatu kali saudara-saudara mungkin ada berantem sama orang lain. Jangan itu jadi bertengkar, ya. Ya, tapi tenangkan hatinya, sabar, ya. Sabar itu memang menyakitkan saudara-saudara. Tapi tenangkan hatinya supaya apa? Bisa menenangkan gelora yang ada di rumah. Nah, puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada satu penjual nih, ya kan? Penjual ini orangnya memang rodok emosionalnya tinggi. Saudara, datanglah pembeli. Kebetulan penjual mangga. Datang pembeli ini, Pak, saya mau ini mangganya ini berapa 1 kilo? 15.000. Oh, 15.000. Pak, ini bisa nggak beli setengah kilo? Oh, bisa. Dan kemudian ditanya lagi, Pak, ini mangganya manis nggak? Waduh, langsung naik hitam dia. Kamu ini mau beli apa enggak? Kamu kalau nggak niat beli, nggak usah pergi di sana. Aku itu nggak dari dalam. Dibilang gitu. Saya nggak dari dalam. Ya kalau saya tahu itu manis, itu pasti manis. Tapi saya nggak dari dalam. Kamu nggak punya niat untuk beli, silakan pergi di sana. Loh, datang itu pembelinya. Kamu itu marah-marahin. Kamu harus tahu ya, pembeli itu adalah raja. Emangnya kamu siapa? Begitu. Wah, marah saudara-saudara. Bertengkar mereka hanya karena membeli mangga. Emangnya kamu siapa? Kamu itu nggak usah beli. Kayaknya juga nggak jadi miskin. Kamu juga beli, saya nggak jadi kaya. Saudara, orang-orang seperti ini, saudara-saudara, karena tidak bisa meneduhkan hatinya, ya, tidak bisa menenangkan hatinya, menjaga hati. Ya, perlu kita jaga. Yang kedua, saudara-saudara, jagalah mulut kita. Ya, jaga mulut kita, ini juga sangat mempengaruhi. Saudara, coba kita baca dalam Amsal 4 ayat 24, 1, 2, 3. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang bolak-balik daripadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mulut itu juga bisa menghancurkan orang, bisa membuat orang stres. Mulut itu bisa membunuh orang. Ya, mulut itu juga bisa melakukan apa namanya itu, sehingga membuat orang itu frustasi. Pernah mendapat suatu omongan
mati. Bukan hanya saya persulit kamu, tapi saya pecat kamu. Pikirin omongan ini, saudara-saudara. Ya saudara, jaga mulut saudara. Ya, di dalam Mazmur Efesus 4 ayat 29 mengatakan, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara-saudara, ada satu rumah itu, omongan-omongan yang menjadi konsumsi di dalam rumahnya itu adalah omongan kotor, saudara. Goblok kamu, pengacau kamu, goblok, pengacau, goblok. Saudara, itu anak semua. Ternyata apa, saudara? Ternyata orang tuanya juga seperti itu. Orang tuanya ngomong seperti itu, akhirnya anak-anak juga ikut. Omongan perkataan itu dijaga. Saudara, dalam Mazmur pasal 141 ayat 3, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Awaslah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Makanya perlu kita jaga, saudara. Ada saudara orang yang terlalu cerewet, ya. Istri yang terlalu cerewet itu akhirnya justru menjauh dari Tuhan. Istri yang cerewet akhirnya suami justru menjauh dari Tuhan. Nah, itu maksud saya, saudara. Kenapa, saudara? Padahal istrinya ini, ya, istrinya ini suka melayani Tuhan, rajin ke gereja, rajin ke persekutuan. Tetapi kalau udah di rumah, waduh, suaminya dicerewetin, suaminya itu dimaki-maki, suaminya itu, waduh, saudara-saudara, sampai stres itu. Ya berkali-kali, ayo kita ke gereja sekali-sekali gitu, ngomong kelakuan kayak mono, ke gereja rajin tapi kelakuan kayak gitu, ya ngapain saya ke gereja? Nah, saudara, karena itu firman Tuhan mengatakan kesalehan istri itu bisa memenangkan suami. Nah, jadi nggak perlu seperti tadi, dia pasti lihat. Tapi karena suaminya lihat istrinya begitu, kelakuannya seperti itu, dia nggak mawas. Nah, saudara-saudara, satu kali ada acara Holy Land dan Holy Land ini, tour ini harus berpasang-pasangan. Akhirnya istrinya ini ngomong sama suaminya, "Pi, ayo kita ini ke Holy Land. Soalnya ini harus berpasang-pasangan." "Oh, enggak mau saya." Dia aja sendiri, enggak mau saya. Bilang, "Tak nanti pergi ke sana banyak acara doa, acara ibadah lah. Enggak mau saya. Waduh, mangkel itu istrinya, jengkel. Akhirnya apa yang belum dicerewet itu, dicerewet terus setiap hari. Akhirnya sampai nggak sabar suaminya, "Ya udah, berangkat." Saking stres juga ini suaminya itu, akhirnya dia itu berangkat, saudara, ya kan? Berangkatlah mereka ke Yerusalem, ke Holy Land. Tiba-tiba suatu kejadian yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba istrinya itu meninggal di Yerusalem pada saat tur tersebut. Waduh, kaget seluruh peserta-peserta tur. Ketakutan mereka. Waduh, datanglah gesturnya ini. Gesturnya ngomong, "Pak, gimana ini istri Bapak? Kalau saya sarankan istri Bapak ini kita kubur saja di Yerusalem ini. Memang mahal, Pak. Ya, tapi lebih mahal kalau dibawa ke Indonesia. Dan juga walaupun mahal, tapi nanti kalau Tuhan datang yang kedua kali, yang pertama kuburan yang terbelah itu adalah yang di daerah Yerusalem ini. Dan itu di situ, Pak. Dan itu pasti istri Bapak nanti yang pertama nanti diangkat ke surga." Itu. Nah, ini kan mitos, saudara-saudara, ya kan? Nah, dia mengatakan seperti itu kan, yang paling tidak supaya dia mendapat
keuntungan, ya, supaya mendapat keuntungan uang, ya. Akhirnya, mau saya, lu kenapa Pak? Nah, apa Bapak enggak mau tertarik? Bapak nanti itu masuk surga cepat itu istri Bapak nanti. Nah, apalagi dibawa ke Indonesia, itu sangat mahal sekali. Oh, enggak. Oh, kenapa emangnya? Kemudian dijawab, gini, saya ini walaupun tidak pernah di gereja, tapi saya pernah mendengar di Yerusalem ini ada orang yang mati, tapi 3 hari doang dia bangkit. Nah, wah, kalau istri saya dikubur di sini mau kagak? Saya nggak mau nanti dikubur di sini 3 hari bangkit. Dia nggak mau. Saya nggak mau lagi istri saya bangkit. Jangan sampai suami ngomong seperti itu. Halo Bapak Ibu, amin. Ya jaga mulut lah, supaya kita sama-sama tentram di tengah-tengah keluarga, ya. Yang kemudian, yang ketiga menjaga mata. Jaga mata, saudara-saudara. Ya kita harus menjaga mata. Ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Amsal 4 ayat 25. Kalau kita baca sama-sama 1, 2, 3. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Saudaraku, di dalam Lukas pasal 11 ayat 34 sampai 35 kita baca sama-sama. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh. Mata itu cahaya. Saudara, menjaga mata itu penting. Saudara, ada yang namanya orang kecanduan itu melihat gambar-gambar porno. Kalau dulu itu kan melihat gambar porno itu waduh sangat susah sekali. Nah, tetapi sekarang itu waduh serba gampang semua. Saudara, nah, kecanduan melihat gambar-gambar porno ini, itu ketika melihat gambar porno, maka akan ada hormon yang bernama dopamin, ya. Dopamin ini akan menghasilkan kenikmatan tersendiri dan kepuasan ketika melihat gambar-gambar porno. Itulah yang terjadi, saudara-saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi bukan hanya kecanduan, melainkan ketika ingin melihatnya kembali dan ingin puas dan mendapatkan kenikmatan yang lebih lagi, dia harus melihat 2 kali lipat. Ya. Dan kemudian ketika ingin mendapatkan kenikmatan lagi, bukan hanya 2 kali lipat, tetapi dia harus melihatnya 3 kali lipat. Wah, ini akan sangat berbahaya dan sangat merusak pikiran. Nah, itu yang terjadi, saudara, ketika dilihat film porno ataupun gambar-gambar porno itu, makanya akan ada yang namanya more, kurang, tambah lagi. Itu yang terjadi karena apa? Menghasilkan yang namanya hormon dopamin yang menghasilkan kenikmatan, yang menghasilkan yang namanya itu adalah kepuasan. Nah, makanya Bapak Ibu, hati-hati memberikan gadget kepada anak yang belum seharusnya kita kasih gadget. Karena ketika kita kasih, di sana kita akan membuat suatu ambang daripada kehancuran pikiran maupun karakter mereka. Boleh saudara-saudara, tapi lihat situasi kondisi dan umurnya anak. Karena tidak bisa kita kontrol, saudara. Anak-anak kalau sudah bawa ke sana kemari, kita nggak bisa lihat. Hati-hati. Bahkan yang muda-muda hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Jangan lihat gambar-gambar porno, karena akan membawa Anda kepada dosa. Jangan melihat film-film porno, karena akan merusak mata Anda. Saudaraku, ini membawa kita kepada dosa. Saudaraku, di dalam Matius mengatakan itu, perzinahan itu bukan dilakukan secara langsung, tetapi karena apa? Ketika kita melihat dan menginginkannya, kita
Ketika melihat gambar porno, film porno dan menginginkannya, berzina, dosa. Hati-hati dengan mata. Jaga mata kita, saudara, supaya jiwa kita ini terus terpelihara baik-baik saja seperti dari 3 Yohanes 1 ayat 2 itu. Supaya tiada jiwa kita baik-baik saja. Jaga mata. Nah, oleh karena itu sekarang kan disebut dengan yang namanya istilah yang nama narkolema. Pernah dengar narkolema? Saudara pernah dengar narkolema? Nah, mungkin sekarang sudah dengar ya. Narkolema itu adalah narkoba lewat mata. Nah, itu melebihi daripada narkoba, akan merusak pikiran dan otak kita. Hati-hati dengan mata, ya. Yang terakhir yaitu menjaga langkah hidup kita. Kita coba baca ayat Amsal 4, 26, 27, 1, 2, 3. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Yang pertama, saudara-saudara, mari selaraskan langkah hidup kita dengan firman Tuhan. Ayat 26 tadi dikatakan. Mari selaraskan, tempuhlah jalan yang rata. Hendaklah tetap jalanmu. Itu apa selaraskan langkah kita dengan firman Tuhan. Berdiri tetap pada kebenaran. Ya, ayat 27 tadi, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Berdiri, berjalan pada kebenaran. Dan kemudian, saudara-saudara, jauhkan kakimu dari kejahatan. Jauhkan kakimu dari kejahatan. Artinya apa? Kalau suatu kali pekerjaan kita tidak sesuai firman, ya, tinggalkan itu semua. Saudara-saudara, disuruh ngomong untuk mencuri, tinggalkan itu. Disuruh untuk korupsi, tinggalkan itu. Berjalanlah, melangkah dalam kebenaran, ya. Jauhkan kaki kita daripada kejahatan. Saya tidak percaya ketika kita bisa melakukan 4 hal ini. Jaga hati kita, jaga mulut kita, jaga mata kita, jaga langkah hidup kita. Saya tidak percaya jiwa kita, mental kita, pikiran kita akan tetap terjaga dan pasti akan tetap baik-baik saja. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami petunjuk melalui kebenaran firman Tuhan. Menjaga hati kami, menjaga mulut kami, menjaga mata kami, menjaga langkah hidup kami, supaya jiwa kami terpelihara dan terus baik-baik saja. Terima kasih Roh Kudus, terangi firman-Mu dalam setiap hati dan hidup kami, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan ini. Hamba-Mu boleh selesai berbicara, tetapi Roh Kudus terus akan mengingatkan firman ini untuk kami terus realisasikan dan kami lakukan dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan Tuhan, biar mereka boleh diberkati oleh Tuhan, dan juga jemaat-Mu Tuhan semakin dikuatkan imannya. Ini doa ucapan syukur kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Yang puji Tuhan, saudara-saudara, kita boleh semakin hari semakin sanggup melakukan petunjuk-petunjuk Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, ada beberapa hal teman-teman kita yang bisa kita dengar pada sore hari ini. Yang pertama, sekolah minggu itu masih tetap beribadah secara online, ya, jadi dibantu anak-anaknya melalui channel YouTube PKR Gresik, ya. Dan kemudian, ya, jadwal ibadah kita, tapi ingat pagi pukul 8.30 dan juga sore pukul 17.00.
Kemudian ya saudara-saudara, protokol kesehatan selama beribadah, selama pandemi ini kita terus perhatikan, kita terus ketat laksanakan supaya kita boleh bersama-sama terhindar dan tidak menularkan ataupun ditularkan ya. Pakai masker ataupun face shield, cuci tangan, dan juga selama beribadah kita jaga jarak, tidak bersentuhan, tidak bersalaman. Ya itu kita lakukan. Saya yakin dan percaya ini hal-hal yang menjadi suatu panduan yang bisa membawa kita pada suatu keamanan ya. Puji Tuhan. Berikutnya sahabat kita, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita bawa dua-dua sahabat kita ke hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat kasih kemurahan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini Tuhan. Kami mensyukuri keberadaan kami, sekalipun kami masih terus di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami membawa seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan jagai seluruh jemaat-Mu GKR Kota Damai Tuhan, supaya terlindung dari COVID-19 ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, sehingga tidak ada yang terkena ataupun tertular COVID-19. Kami berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan daripada jemaat-Mu. Tuhan berkati setiap pekerjaan mereka. Mungkin mereka mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Tuhan Yesus, tolong mereka Bapa, buka jalan keluar senantiasa, hingga mereka Tuhan boleh menikmati berkat-berkat Tuhan melalui pekerjaan jemaat-Mu. Berkati juga Tuhan setiap pergumulan-pergumulan mereka. Mungkin ada jemaat yang sedang sakit, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin ada jemaat yang sedang mengalami kelemahan, kuatkan mereka, pulihkan mereka. Bahkan mereka ada yang sedang bergumul di tengah-tengah kesulitan pandemi COVID-19 ini Tuhan, mengenai kebutuhan hidup sehari-hari yang sangat sulit. Tuhan cukupkan mereka, berkati mereka Tuhan. Kami percaya adalah Allah yang Jehovah Jireh, yaitu Yesus Kristus, yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, berkati damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus buat pemerintah kami. Dan Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan Tuhan untuk mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada di dalam langkah mencegah daripada COVID-19 ini Tuhan. Berkati juga Tuhan, lindungi mereka yang terlibat menangani COVID-19 secara langsung, baik itu dokter, perawat, dan juga Tuhan bidan, dan juga Tuhan relawan-relawan mereka yang terjun secara langsung di garda terdepan. Tuhan lindungi mereka Tuhan dari COVID-19. Bahkan mereka yang sedang terinfeksi, tertular COVID-19, tolong Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk lingkungan kami Kota Damai ini. Tuhan berkati dengan damai sejahtera yang daripada Allah, sehingga warga-warga di tengah-tengah Kota Damai ini Tuhan menjunjung tinggi toleransi yang kuat di tengah-tengah lingkungan kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, menghargai setiap perbedaan, dan juga Tuhan menjunjung tinggi Pancasila di tengah-tengah lingkungan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan setiap pelayanan kami ke depan ini Tuhan. Berikan kami hikmat untuk menjalankan setiap pelayanan kami. Dan juga Tuhan, ke depan kami sudah mendekati Natal. Tuhan Yesus berikan kami hikmat untuk melaksanakan acara Natal dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan, Tuhan mohon hikmat Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati pengurus-pengurus yang ada, hamba Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak sahabat kami yang belum kami sebutkan satu persatu, tapi kami percaya Tuhan Engkau mengetahui setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama.
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Tema saudara nats persembahan kita pada sore hari ini yang termuat dari 2 Korintus 9 ayat 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kiraan hatinya, jangan dengan ciri hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Demikian atas persembahan kita pada sore ini. Kita akan coba sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan menuju Tuhan dari kiriman nomor 387. Mohon Tuhan, firman yang telah kami dengar dapat menguatkan iman kami
Sebelum kita pulang, marilah hidup kita menghadap kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan di mana Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya.